tidak berkuasa menghentikan waktu, karena Dia akan terus berjalan maju, dan kita diberi kesempatan untuk mengikuti sesuai dengan apa yang sudah direncanakan atas masa depan kita. Kita yang berencana, namun Tuhan saja yang mampu menentukannya. Tapi satu hal yang kita imani, bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap setia bagi kita yang mau berpegang dan berharap padanya. Mari dengan pengharapan hanya pada Tuhan kita sambut dan jalan tahun 2023. Jemaat, silakan bangkit berdiri. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Pada hari ini kita merayakan tahun baru. Bersyukurlah kepada Tuhan karena anugerahnya semata kita bisa hidup hingga hari ini. Di tahun yang baru ini marilah kita melangkah bersama Tuhan, dan bahwa pertolongan kita hanya semata-mata datang daripada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita angkat pujian, ya Tuhan tiap jam. kita telah tiba di tahun 2023. Setahun penuh kita telah melalui perjalanan hidup dengan berbagai macam warna dan lika-liku. Ada keberhasilan, ada pula kegagalan, ada kebahagiaan, ada pula kesedihan. Ada semangat, ada perasaan putus asa dan kehilangan harapan. Namun kita percaya
Immanuel selalu bersama kita dan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Bukan terbatas dari tahun ke tahun, namun sampai akhir zaman, sampai kita menutup catatan kehidupan kita. Amin. Kita doa gantian. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, di pagi yang indah ini, di pembukaan tahun yang baru ini, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami menyampaikan puji dan syukur kepada-Mu yang mana pada hari ini kami boleh memasuki tahun 2023. Berbahagialah hati, pikiran dan roh kami melalui Roh Kudus-Mu. Kuatkanlah iman kami meniti hari-hari yang sudah terbentang luas di hadapan kami, Sehingga kami tetap hidup dan berjaya dalam kerajaan dan dalam firman. sertailah kami selama setahun ini seturut dengan kehendak-Mu. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan dan akal budi kami sendiri. Ingatkan kami untuk selalu berserah hanya kepada-Mu, karena tanpa-Mu ya Tuhan hidup kami tiada berarti. Perlengkapikan ya Tuhan di tahun yang baru ini, supaya kami tidak goyah dan jatuh, tetapi boleh tetap teguh berdiri di atas firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat yang telah menghantar kami memasuki tahun yang baru ini, kami berdoa dan berserah. Amin. Hari ini kita mengawali menapakkan kaki di tahun yang baru. Sejuta angan dan harapan mungkin telah kita miliki pada tahun ini. Banyak pula prediksi yang mengatakan hari-hari ke depan tak semakin mudah. Banyak ujian dan tantangan menghadang. Mari kita serahkan semua hanya pada Tuhan. Sebagaimana firman-Nya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Kita angkat pujian. Tuhan menetapkan langkah orang. Tuhan
Ya Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Seluruh gunung diciptakan, seluruh bumi dan dunia Kau bentuk. Engkaulah Allah yang kekal tanpa awal, tanpa akhir. Kau menyuruh manusia kembali ke asal dan menjadi kami semula. Bagimu 1000 tahun seperti satu hari. Hari kemarin yang sudah lewat seperti giliran jaga di waktu malam. Kau memanggilkan kami seperti mimpi, seperti rumput yang bertunas. Di waktu pagi ia tumbuh dan berkembang. Kami terkejut oleh kebenaran-Mu dan habis binasa oleh murka-Mu. Kau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dosa kami yang tersembunyi terlihat oleh-Mu. Hidup kami pendek karena kemarahan-Mu. Tahun-tahun kami berakhir seperti hembusan nafas. Hidup kami pendek karena kemarahan-Mu. Tahun-tahun kami berakhir seperti hembusan nafas. Masa hidup kami hanya 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun. Tetapi hanya kesusahan dan penderitaan. Sesudah hidup yang singkat, kami lenyap. Gloria Patri. Mari kita mengaku dosa kita kepada Allah Bapa di surga, yang Maha Kuasa di dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan, supaya kita mendapat kelimpahan anugerah-Nya. Ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus penebus dan Tuhan kami ingin mengawali tahun 2023 ini dengan damai sejahtera dari-Mu. Kami mohon dengarkanlah pengakuan dosa umat-Mu di hadapan-Mu dan juga sesama kami. Nyatakanlah rahmat-Mu atas kami. Kami yang telah bersalah dan lari meninggalkan jalan-Mu. Kami seperti domba yang hilang dan tersesat. Kami telah mengikuti kemauan dan nafsu kami. Kami tidak mampu mengendalikan diri. Kami telah melanggar perintah-perintah-Mu yang suci itu. Untuk bertahan hidup di tengah zaman ini, kami acap kali mengabaikan firman-Mu. Kami yang lebih suka mengasihi diri sendiri sampai kami lupa untuk mengasihi orang lain. Kami telah tenggelam dalam dosa dan seluruh hidup kami berdosa. Tapi Engkau ya Tuhan, ampunkanlah kami dan mampukanlah kami menetapkan langkah-langkah sepanjang tahun 2023 yang terus terarah kepada-Mu. Amin. Memasuki tahun yang baru, mari kenali Tuhan lebih lagi. Semakin kita mengenalnya, semakin kita mengetahui kasih dan rancangan-Nya buat kita. Semakin kita terkagum-kagum di Tuhan. Karenanya bersukacitalah dalam menyambut tahun yang baru. Yakinilah dengan penuh semangat dan harapan baru. Ada Tuhan dengan rahmat yang baru di sana, dan Dia akan selalu berjalan bersama dengan setiap langkah kita. Tahun baru, rahmat baru, harapan baru. Sebelum kita masuk ke syafaat, kita angkat pujian. Tuhan tahu.
kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang telah memberkati kami sepanjang tahun 2022 dan yang saat ini memampukan kami pada hari pertama tahun 2023 ini untuk bersekutu bersama-sama untuk menaikkan doa-doa syafaatan. Tuhan Allah Bapa kami berdoa secara khusus untuk para hamba Tuhan yang melayani di GMI Bethesda ini. Kiranya berkat, penyertaan dan hikmat Engkau curahkan untuk Bapak Pendeta Immanuel, Pendeta Ruth Sumarni, Pendeta Hedi, beserta seluruh keluarganya, sehingga mereka terus bersukacita dalam pelayanannya untuk terus membangun iman para jemaat yang digembalakan. Juga kami juga akan lebih menuai lebih banyak jiwa-jiwa baru untuk dibawa menyembah-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sudah terpanggil membantu pelayanan para hamba Tuhan ini, yaitu para majelis, komisi, seksi dan panitia. Engkau berkati mereka sehingga semangat pelayanan mereka terus berkobar ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga mengingat saudara-saudara kami sesama jemaat GMI Bethesda. Engkau lawat mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau berikan penghiburan bagi mereka yang sedang berduka dan hancur hatinya. Engkau kuatkan mereka yang sedang terpuruk ya Tuhan. Engkau berikan jalan bagi mereka yang sedang dalam proses membangun usaha untuk mencari nafkah. Engkau berikan kesuksesan bagi mereka yang sedang menuntut ilmu untuk meraih masa depannya. Tuhan, kami juga mengingat saudara-saudara kami yang saat ini sedang terganggu kesehatannya, yang juga sedang dalam proses kesembuhan, maupun yang sedang berusaha mencari kesembuhan. Kami khusus berdoa untuk Bapak Arif Kurniawan, Bapak Mulyadi, Bapak Joni, Ibu Lina, Saudari Yani, Saudara Erik, dan saudara-saudara kami yang lain yang belum kami sebutkan satu persatu namanya. Tuhan, jamahlah mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan, kuatkanlah fisik mereka. Berkati semua usaha mereka untuk mencari kesembuhan. Tuhan, berkati dokter, perawat maupun obat-obatan yang mereka minum. Tuhan, tolong mereka sehingga mereka bisa beribadah kembali bersama-sama kami. Bahkan mungkin mereka juga rindu ambil bagian dalam pelayanan bersama-sama dengan kami. Tuhan, kasihanilah kami dan saudara-saudara kami ini. Hanya kepada-Mu lah kami berharap dan mohon pertolongan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kerinduan kami supaya kami dapat memiliki tempat ibadah yang permanen. Kami yakin dan percaya bila Tuhan berkehendak tidak ada yang mustahil. Tolonglah kami Tuhan sehingga suatu hari nanti kerinduan kami ini dapat terwujud. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati jajaran penyelenggara pemerintahan dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat paling bawah, juga aparat keamanan TNI Polri. Tuhan, melalui mereka kiranya bangsa dan negara kami di tahun 2023 ini menjadi bangsa dan negara yang makmur, berkeadilan, tetap bersatu, rukun dalam perbedaan, dengan kondisi ekonomi yang stabil dan rakyatnya terbebas dari wabah COVID-19. Tuhan, hanya kepada-Mu lah kami berseru dengan merendahkan diri kami dan penuh rasa gentar karena kemuliaan. Hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan. Doa kami yang jauh dari sempurna ini
atas pernyataan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita dengan memberikan persembahan syukur padanya. Dan biarlah kita memberikan persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 9 dan 12. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita angkat pujian, Tuhan Yesus baik. Kita siapkan hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
intinya kami datang kepada Tuhan. Kami menaikkan puji dan syukur kami. Kalau hidup kami ini ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu pada saat ini, untuk kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hari ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja, menerangi hati pikiran kami, supaya firman Tuhan ini akan menjadi berita dalam hidup kami untuk menjalani tahun yang baru. Kami mau bersama dengan Tuhan, supaya kami boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan, hadirlah memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, memberkati juga untuk jemaat-Mu. Doa kami naikkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam jemaat yang dikasih Tuhan. Sekali lagi salam. Baiklah, kita akan mengawali di tahun 2023 ini dengan firman Tuhan yang akan kita baca bersama menurut Almanak Gereja Metodis dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-24. Ayatnya agak panjang sedikit, karena itu kita akan membaca firman Tuhan ini berbalasan. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakan firman Tuhan, demikian bunyinya. Ayat yang ke-7 nanti jemaat ayat 8 dan seterusnya. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi untuk makan. Setelah itu ia bersiap pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke itu berbangku kota itu, maka di sana seorang janda sedang disebutkan karena itu. Ia berseru pada perempuan itu, katanya, cobalah ambil sedikit air dan pergi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti makanan sedikit pun, kecuali setengah tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu roti, kemudian aku mau pulang dan mengolah-olahnya bagi ibu dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti, bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan kepada saya, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke tanah. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti mana Tuhan yang mengucapkannya dengan perkataan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah aku sudah datang kemari menghadapi Allah, silakan kau kepadaku untuk meninggalkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku.
Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu Elia berseru dan mengatakannya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan halangan ini atas saya ini juga, yang menerima aku sebagai tumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia menunjukkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan tindakan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Dia mengambil anak itu. Dia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa Allah Ta'ala dan firman yang menjauhkan kami kepada Tuhan." Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, semalam mungkin kita tidurnya kurang ya sedikit, tapi harap kita tidak mengantuk saat kita mendengarkan firman Tuhan. Khususnya Pak Bendi sudah senyum ini ya. Ya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita telah mengakhiri tahun 2022 ya. Nah itu 365 hari kita sudah lalui bersama, tentunya pengalaman dalam hidup kita ini. Ada suka, ada duka. Kadang-kadang kita tertawa, tetapi ada juga kadang-kadang kita sedih, kita stres. Permasalahan itu silih berganti. Pasti kita masing-masing mulai merenungkan masalah demi masalah demi masalah. Tetapi sampai saat ini kita patut bersyukur karena Tuhan menopang kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan menolong kita, sehingga kita boleh memasuki tahun yang baru 2023. Dan Bapak Ibu, kita tidak tahu sekarang apa yang akan terjadi besok. Apa yang akan terjadi besok kita tidak tahu. Tetapi kita akan melihat di dalam pembacaan kita tadi ada seorang ibu. Seorang ibu ini mengalami masalah yang besar. Bukan satu masalah, tetapi 3 masalah. Ia juga tidak tahu kenapa masalah-masalah itu beruntun terjadi di dalam hidupnya. Masalah yang pertama, suaminya duluan meninggal. Pada saat suaminya itu ada, dia orang yang mampu, orang yang kaya. Itu bisa dilihat ciri-ciri orang yang kaya itu punya rumah itu ada lotengnya, ada lantai 2, lantai atas. Dan itu masih ada. Itu dialaminya. Tapi setelah suaminya meninggal, ia jatuh miskin. Ia tidak punya apa-apa kecuali 1 anak perempuan. Dan saking miskinnya, saking tidak ada apa-apa, dia mau memasak aja dia harus mencari kayu bakar. Tidak ada untuk membeli minyak dan lain sebagainya. Seperti kita sekarang. Lalu masalah yang ketiga, anaknya sakit. Dikatakan anaknya sakit keras. Meskipun ibu ini mengalami beberapa masalah yang terjadi, ada satu hal yang luar biasa yang ibu ini miliki. Dia tidak putus asa. Ia berjuang.
ia memiliki iman di atas segalanya. Itu yang kita miliki. Iman inilah yang bisa menyelesaikan semua masalahnya. Iman kepada Sang Pencipta Allah Israel. Ia tidak mau berdiam diri, tidak mau putus asa atau bunuh diri. Enggak, tidak berjuang. Dan karena perjuangan imannya ini, ibu ini mengalami 2 mujizat Tuhan yang besar. Dan nanti kita akan melihat mujizat apa yang terjadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, latar belakang 1 Raja-Raja 17 ini, pada waktu Raja Israel bagian utara memerintahlah raja yang bernama Raja Ahab. Raja ini membawa rakyat untuk menyembah berhala, didirikan di setiap bukit, bukan menyembah Tuhan. Dan itu tidak bisa ditegur oleh siapapun. Nabi Elia sudah menegurnya, tapi tidak benar. Karena itu, pada saat itu Elia berkata, tidak akan ada embun atau turun hujan kecuali aku. Dan itu terjadi di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18 dikatakan, masa kekeringan, tidak ada hujan itu, tidak ada embun selama 3 tahun 6 bulan. Cukup lama. Kita kemarau beberapa bulan aja kita sudah gerah. Ini 3 tahun 6 bulan. Karena itu Allah memerintahkan Nabi Elia, pergilah tinggal di sungai kering. Dan Tuhan akan memelihara melalui burung gagak. Setelah sungai itu menjadi kering, Allah memerintahkan Nabi Elia kembali supaya pergi ke Sarfat. Cuma yang dikasih oleh Tuhan, taat. Nabi ini taat perintah Tuhan. Ya. Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Perjumpaan Nabi Elia dengan janda di Sarfat. Mereka tidak kenal. Tetapi ketika mereka bertemu yang pertama kali, Nabi Elia katakan, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Lalu ibu ini pergi. Tapi belum jauh, dia sudah berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nggak salah, Elia minta tolong kepada orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Seharusnya datang kepada orang yang cukup, orang yang kaya. Tetapi Tuhan memerintahkan akan tinggal di Sarfat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat 12, kejujuran seorang ibu ini, sesungguhnya aku tidak ada padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak yang ada di dalam bumi. Dia terus terang, aku tidak punya apa-apa kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam bumi itu. Dan kalau aku mengolahnya untuk aku dan anakku dan juga untuk Nabi, kami akan mati. Kami akan mati kelaparan. Ada satu keraguan dalam kehidupan ibu janda. Bukankah seringkali di dalam kehidupan kita ada satu keraguan ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan?
ketika kita sudah berdoa dengan berlinang air mata, tetapi sering kita ragu, apa Tuhan mendengar doa saya ya? Apa saya bisa sembuh? Apa saya bisa dicukupkan anakku mau kuliah? Kita sering ragu akan firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita dengar. Lalu ayat 13, Elia meyakinkan, jangan takut, pulanglah. Jadi katakan, pulanglah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil, bawalah padaku, kemudian barulah kau buat bagiku dan bagiku. Cuman yang dikasih oleh Tuhan. Seharusnya ya, Elia itu katakan, ya buat untuk anakmu dulu. Tetapi ini tidak. Sudah meminta tapi minta didulukan. Buatlah terlebih dahulu sepotong roti bundar kecil saja, bawalah kemari. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana respon? Bagaimana respon perempuan ini meskipun ada keraguan-keraguan? Dia mencoba ya. Dia mencoba. Di sini dikatakan ada satu janji. Ada satu janji Tuhan. Dikatakan bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dikatakan dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai Tuhan memberikan hujan ke atas bumi. Ini satu janji Tuhan pada ayat yang ke-14. Lalu perempuan ini meresponi ayat yang ke-15. Dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Ia pergi membuat kue pertama untuk hamba. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini luar biasa ya. Seorang perempuan ini meskipun dia tidak punya apa-apa, tetapi dia menghormati hamba Tuhan. Ia taat. Ia mau berbagi. Saya sebagai hamba Tuhan dan ada Pak Pendeta, ada Ibu Pendeta Heni, kami sangat bersyukur, ya, sangat bersyukur kalau jemaat di sini sangat memperhatikan kami dengan bentuk apapun, berbagi kasih. Hamba Tuhan selalu diutamakan. Dan kami melihat ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan curahkan kepada jemaat ketika menghormati, menghargai hamba Tuhan. Belum lama ini saya dengar karena ada masalah pendeta dengan jemaat, lalu majelis ini, tapi nggak di sini ya. Majelis ini katakan begini, sama pendeta jangan seperti itu sampai nuding gitu. Contohnya sudah ada. Ya. Tidak lama kemudian ada seseorang yang memaki-maki hamba Tuhan, apalagi berbagi kasih. Dan tidak lama kemudian dia sakit dan stroke sampai sekarang. Nah itu majelis itu. Kami bersyukur karena jemaat terus mendoakan hamba Tuhan, melayani bersama, sehingga kita boleh melihat bagaimana ada kerjasama yang baik di dalam melayani Tuhan. Itu satu hal yang
sangat luar biasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin masalah yang akan kita hadapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu sama sekali. Tetapi mari kita belajar kepada Ibu Janda Disapa. Ibu Janda Disapa, dia berani melangkah. Dia ambil keputusan taat akan firman Tuhan. Lalu percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Karena yang dikatakan itu adalah dari Tuhan yang hidup. Dia menyatakan imannya. Dia melangkah dengan iman. Ketika kita melangkah dengan iman, Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan berjalan bersama dengan kita. Tuhan Yesus pernah berkata kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Seringkali kita mau melihat dulu. Bagaimana? Sembuh nggak kalau kita berdoa? Seringkali kita tak. Tetapi mari kita taat, mari kita percaya. Tuhan sediakan berkat yang luar biasa. Lalu di dalam pembacaan ini ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Elia itu. Ibu ini dan anaknya dan juga Elia dipelihara oleh Tuhan. Sampai kapan? Sampai turun hujan. Berkat itu tidak ada habisnya. Terus mengalir, terus mengalir. Itulah mukjizat yang terjadi, yang dialami oleh Ibu Janda miskin. Dia tidak mau dikatakan dia miskin, ya memang miskin, tetapi dia mempunyai suatu kekuatan rohani yang luar biasa di dalam hidupnya. Itulah yang bisa menyelesaikan setiap masalahnya. Kalau dia mengalami mukjizat Tuhan yang pertama, tepung minyak tidak ada habis. Lalu pada ayatnya yang ke-17 dan 19, masalah datang lagi. Satu bisa diatasi, tapi datang lagi. Anak perempuannya sakit keras, lalu tidak bernapas lagi. Itu namanya secara emosi, ya, dia menyalahkan akan Elia. Kedatangan mula yang menyebabkan anakku ini mati. Seringkali kalau kita menghadapi masalah itu datangnya dari diri kita sendiri, tapi seringkali kita melemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Itu nggak mau berdoa sih, nggak mau bangkit sih, dan lain sebagainya. Tetapi Elia dengan sabar, dia katakan, bawalah anak itu. Lalu Elia membawa anak ini ke ruang atas. Lalu dia berdoa. Dia berdoa kepada Allah yang hidup. Pulangkanlah nyawa anak ini. Doanya singkat, dan Tuhan tahu kebutuhan Ibu Janda ini. Dia tahu. Karena itu Tuhan menjawab doa. Anak itu hidup, lalu diserahkan kepada orang. Imannya, percayanya, ketaatannya kepada Allah Israel, Allah Elia, menyelesaikan
semua masalah. Kemudian pada ayat yang ke-24 ini ada satu pengakuan iman yang luar biasa. Melalui mukjizat yang disaksikan anaknya hidup lagi, dikatakan, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah. Ini kata-kata ini, bahwa firman Tuhan itu benar. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di tahun yang baru ini, mari kita memulai satu kehidupan yang baru. Dalam hidup kita, saya sendiri ya, banyak sekali kekurangan-kekurangan. Saat kita mau maju bersama dengan Tuhan, ada saja halangannya atau rintangannya. Tetapi satu hal, kita harus mempunyai satu tekad. Aku mau maju. Aku mau maju, aku mau menyemangati diri sendiri. Aku mau mendapatkan pemeliharaan. Aku mau merasakan pertolongan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian? Kita yang pertama mendahulukan Tuhan, seperti perempuan tadi. Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Dan dikatakan semua akan ditambahkan kepadamu. Ini akan terjadi kalau kita mengimani, kita taat dan percaya akan kebenaran firman Tuhan. Semua akan jadi. Karena itu, di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Singkat ya, mendekatlah kepada Allah, dan Allah akan mendekat kepadamu. Kita sudah dilatih, mau masuk 2 tahun ini ya, untuk mengawali hidup kita dengan membaca firman Tuhan. Pak Marvin sudah share itu tiap pagi. Meskipun di antara kita ada yang ketinggalan, nggak masalah. Mari kita memulai. Yang pertama mungkin kita belum selesai ya di tahun yang lalu, tapi untuk tahun ini marilah kita memulai lagi. Carilah Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendekat kepada kita. Mendekat kepada kita artinya Tuhan sudah menyediakan pertolongan. Tuhan sudah menyediakan berkat untuk kita. Ada seorang ibu, aduh anakku udah tamat SMP mau ke SMA, anakku sudah tamat SMA mau kuliah. Tuhan katakan jangan takut. Yang tidak ada apa-apapun Tuhan bisa cukupkan. Ada amin Bapak Ibu sekalian. Itu akan terjadi. Lalu yang kedua, taat akan firman-Nya. Taat akan firman-Nya. Kemudian yang ketiga, percaya akan janji Tuhan. 3 hal ini terjadi dalam kehidupan ibu janda yang disantap, sehingga dia mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Di tahun 2023, doa kami sebagai hamba Tuhan, Tuhan memberkati jemaat sekalian, memberkati anak-anak, memberkati usaha pekerjaan. Mari kita mendahulukan Tuhan, ambil bahagia dengan semangat lagi untuk melayani Tuhan. Karena apa? Karena ada janji Tuhan, dan janji Tuhan itu pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita. Karena itu melalui firman Tuhan ini adalah Tuhan memberkati. Selamat Natal,
2022 dan juga selamat tahun baru 2023. Kita mempunyai Allah yang Immanuel. Dia akan menyertai kita melangkah hari ini dan sampai pada kesudahan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di surga, untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami ada peristiwa-peristiwa yang sulit untuk diatasi, masalah yang sulit untuk diatasi. Tetapi ketika melangkah dengan iman, taat dan percaya akan kebenaran firman-Mu, Tuhan sudah menyediakan pertolongan berkat untuk kami. Terima kasih untuk memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Kami tidak memiliki apa-apa, tetapi kami memiliki iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan. Itulah kekuatan kami. Ini yang kami miliki Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang nanti kami akan hadapi, kami tidak tahu sekarang. Tapi satu, kami mempunyai Tuhan Yesus yang Juru Selamat, yang terus menopang hidup kami, tidak membiarkan kami jatuh terluka, tetapi Engkau terus menopang kami, supaya kami dapat menjalani hidup ini untuk kemuliaan dan hormat Tuhan. Berkati gereja-Mu di tempat ini dengan segala perkumpulan. Berkati jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan dan juga kerinduan kami untuk memiliki tempat ibadah. Kami tahu Tuhan ada, Tuhan memiliki segalanya, dan kami juga tahu Tuhan akan menyediakan itu semua buat kita. Terima kasih untuk firman Tuhan ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Semuanya dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan satu pujian, Sepanjang Jalan Tuhan Bimbing. Tuhan
Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, damai sejahtera yang daripada Tuhan kiranya menyertai keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.